pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dameri Manik, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BIT 4 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran pada hari Rabu 8 Oktober 2025 di kelas 7F dengan tema Kemampuanku Terbatas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita untuk berdoa. Doa ya, sebagaimana biasanya setiap kali kita memulai kegiatan kita harus selalu bersyukur melalui doa. Oke, silakan kepada Laura yang memimpin doa kita, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bernyanyi dulu. Lagu pembuka adalah Kasih Sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan tiap hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin belajar, sekiranya pembelajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk Laura sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran kita semua yang hadir di sini. Apakah semua hadir? Hadir. Baik, saya akan panggil satu persatu. Gaudensiana, Hadir, Bu. Juliana. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini puji Tuhan kita hadir semuanya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelajaran bab 2. Ya, perhatikan. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Aku memiliki kemampuan. ya, aku memiliki Kemampuan. kemampuan. Ya, pelajaran selanjutnya pada kesempatan ini yaitu kemampuanku terbatas. Kemampuanku terbatas. Kira-kira bagaimana apa maksud dari kemampuanku terbatas ini? Ada batasan dalam kita melakukan sesuatu. Ada batasan dalam melakukan sesuatu. Oke. Jadi sikat. Ada kekurangan. Ya, kekurangan. Ya. Kalau kita di pertemuan sebelumnya itu ada kita memiliki kemampuan, berarti kita juga memiliki yang namanya kekurangan atau yang disebutlah di dalam kitab suci keterbatasan. Oke, maka kali ini saya akan memberikan pertanyaan pemantiknya, ya, pertanyaan pemantiknya, yaitu apa yang Anda rasakan ketika menyadari bahwa Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita punya kemampuan? Punya. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan ketika
maka itu adalah bonus dari Tuhan. Ya, itu adalah salah satu keterbatasan manusia. Ya. Oke, selanjutnya maka saya merangkai tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, ini yang akan kita capai nanti. Tujuan yang pertama, murid atau anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu menyebutkan kemampuan saya, misalnya tidak percaya diri. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita mengakui kekurangan atau keterbatasan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Nah, maka kita sebagai manusia punya kekurangan dan kelebihan. Kita mengidentifikasi, kita menyadari, kita melihat diri kita sendiri sejauh mana kita menyadari bahwa kita memiliki yang namanya keterbatasan atau yang disebut kekurangan. Oke, spontan ya. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan di depan, mempresentasikan di depan kira-kira keterbatasan kekurangan apa yang dimiliki, kemudian cara mengatasinya menurut kamu sendiri, menurut dirimu sendiri seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Andres bisa Bu. Oke, kepada Andres silakan. Makan. Jadi keterbatasan saya itu adalah kurang suka dalam kegiatan yang berhubungan dengan bergerak, yang menguras energi. Jadi cara mengatasinya itu kan awalnya dulu tuh saya tuh merasa sangat malas melakukan sesuatu. Tapi saya tuh mulai lihat lewat di beranda YouTube atau mungkin TikTok ya. Jadi kayak ada orang yang mengikuti banyak kegiatan, mengikuti banyak lomba dan mendapatkan banyak hadiah dan banyak pujian. Jadi saya mulai terjun ke dunia OSIS, ke dunia lomba-lomba, dan dari situ saya mulai banyak bergerak dan mungkin rasa malas saya mungkin mulai berkurang. Kira-kira itu. Oke, baik. Tepuk salut dulu untuk Andres. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk Andres. Ada lagi satu lagi tadi. Ya, baik ya. Kita harus salut dengan pribadi kita yang mampu menerima kekurangan. Ya, baik. Nah, tadi Andre mengatakan saya malas bergerak. Maka saya mencari cara bagaimana supaya saya bergerak dengan hobi yang saya miliki, ya, dengan tadi misalnya menjadi bagian dari OSIS, kemudian dengan masuk bergabung di organisasi OSIS maka aktif dalam kegiatan. Baik, saya akan tampilkan satu video. Di dalam video ini nanti akan menggambarkan bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan, ya, dan bagaimana dia caranya nanti untuk mengatasi keterbatasan itu. Ya, maka di akhir video nanti akan saya tanyakan kira-kira apa keterbatasan dari tokoh di dalam video itu dan apa kelebihan dari tokoh yang ada di dalam video atau cara mengatasinya, ya, apa keterbatasannya dan bagaimana cara untuk mengatasi keterbatasannya, ya. Oke, silakan kita perhatikan dengan bersama. Oke, baik. Video singkat tapi cukup membuat kita terharu, makasih Arya. Terharu Arya? Iya, terharu Bu. Oke, baik ya. Keterbatasan yang dimiliki oleh tokoh dalam video tersebut, siapa yang bisa menjawab? Oke, Andre. Keterbatasannya itu ada yang keterbatasan dalam tangan dan kaki. Kenapa kaki dan tangannya? Kurang lengkap gitu Bu. Jadi hanya ada setengah dari bagian tangannya atau mungkin ada bahkan tidak ada kakinya gitu loh. Jadi hanya setengah badan. Badan ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk
berkembang seutuhnya atau normal. Ya. Kondisi di mana tidak bisa manusia itu berkembang secara sempurna, normal, ya. Kalau dia anak kecil, dia ada yang tidak imunisasi, ada stunting, itu tidak berkembang secara normal. Nah, sebagai manusia ini disebut punya keterbatasan, tidak mau berkembang sesuai dengan umurnya, tidak berkembang sesuai dengan normalnya sebagaimana manusia, ya. Tidak normal, abnormal, itulah lawan katanya, abnormal, ya. Jadi keterbatasan manusia adalah kondisi di mana manusia memiliki batasan-batasan dalam kemampuan, ya. Kekuatan, potensi yang dimiliki, dan keterbatasan ini dapat berupa keterbatasan fisik seperti yang di video. Kemudian apa lagi? Psikis itu menyangkut mental, ya. Itu yang sering anak berkebutuhan khusus. Kemudian intelektual itu dalam hal berpikir. Ada yang cepat nangkap ketika dijelaskan, ada yang tidak lambat, ya. Ada yang harus dia membaca dulu, ya. Sudah dijelaskan, tapi dia harus membaca dulu baru dia paham, ya. Ada yang dijelaskan di depan langsung paham, misalnya matematika langsung paham. Tapi ada yang nggak paham, tapi akan paham dia ketika misalnya menonton cara penyelesaian matematika di video atau media digital yang lain, ya. Kemudian ada keterbatasan spiritual. Ada keterbatasan spiritual. Apa itu keterbatasan spiritual? Jiwa. Spiritual menyangkut agama. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya, karena yang menyangkut dengan kemampuan spiritual itu adalah susah untuk berdoa, susah untuk bersyukur, susah untuk memuji Tuhan. Dia lebih menyempatkan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dibandingkan dengan pergi ke gereja. Itu adalah salah satu kemampuan spiritual. Spiritual itu berarti digambarkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita adalah seorang anak Tuhan, seorang yang beragama, ya. Oke, selanjutnya keterbatasan psikis, ini emosi tadi sampai saya sampaikan, ya. Kemudian intelektual, memahami konsep atau materi pelajaran itu berbeda-beda, ya. Antara si A dan si B pasti berbeda. Contohnya si Andre menangkap mata pelajaran ketika dijelaskan cepat. Kemudian ada si C misalnya tunggu belajar dulu baru dia paham. Itu berbeda-beda, ya. Selanjutnya keterbatasan spiritualitas ini tadi, ya, yaitu kesulitan memahami atau mengalami hubungan dengan Tuhan. Spiritualitas itu adalah spirit, semangat Roh Kudus, ya. Oke, selanjutnya, ya, selanjutnya kita akan memasuki kelompok. Kita buka di halaman 42, silakan dibuka buku paketnya, halaman 42 dan halaman 43. Nah, di halaman 42 yaitu Yeremia 1 ayat 4 sampai 8 itu dibahas oleh kelompok yang ganjil, yaitu kelompoknya 1 dan kelompok 3. Kemudian yang kelompok genap yaitu kelompok 2 saja, yaitu membahas tentang Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Ya. Perhatikan. Ya. Perhatikan halaman 42 bagian Lukas ayat 5 27 sampai 32. Yang bagian ganjil tadi, kelompok ganjil itu membahas tentang kitab suci perjanjian lama dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Kemudian Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dibahas oleh kelompok genap. Maka setelah membaca teks kitab suci tersebut, maka silakan dijawab. Ada LKPD di sini. Genap ganjil, ya. Jadi pertanyaan acuan
Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Andrea Sirait. Perkenalkan nama saya Stefania Delia. Perkenalkan nama saya Damery Penny. Perkenalkan nama saya Miguel Kabupaten. Nomor 1, bagaimana Tuhan memanggil dan mempersiapkan Yeremia untuk menjadi nabi, meskipun Yeremia merasa tidak mampu karena usianya yang masih muda? Jawabannya, Tuhan mempersiapkan Yeremia untuk menjadi nabi dengan cara Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk mempercayai dirinya sendiri dan mematuhi firman Tuhan. Kedua, apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia untuk mengatasi keterbatasannya? Jawabannya, Tuhan berkata, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kusampaikan janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Itulah yang dikatakan Tuhan. 3. Bagaimana Yeremia harus merespon panggilan Tuhan meskipun merasa tidak mampu? Jawaban, Yeremia harus merespon panggilan Tuhan dengan cara menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dengan segenap hati, serta membuang semua kelemahan dalam dirinya dan percaya Tuhan akan selalu bersamanya untuk membantunya. Dan untuk soal nomor 4, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Yeremia tentang bagaimana mengatasi keterbatasan kita sendiri? Jawaban, yang dapat kita pelajari adalah kita harus melawan keterbatasan kita, karena sebenarnya keterbatasan yang kita miliki adalah ujian dalam hidup ini untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Serta jika kita memiliki keterbatasan, artinya Tuhan percaya kita bisa menghadapi keterbatasan itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Ya, silakan. apa keterbatasan yang dimiliki oleh Yeremia? Jadi keterbatasan yang dimiliki Yeremia itu yang pertama adalah dia tidak berani atau bisa dibilang dia tidak percaya diri untuk tampil menjadi nabi-nabi bagi orang-orang. Dan yang kedua, dia tidak pandai berbicara, apalagi dengan usianya yang masih muda. Apakah jawaban kami bisa memuaskan? Jadi ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana sikap Allah terhadap Yeremia? Sikap Allah terhadap Yeremia itu adalah Allah berfirman kepadanya, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kusampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku mengerti engkau untuk melepaskan engkau. Itulah yang dikatakan Allah. Berarti intinya adalah Yeremia siap tidak siap harus Menjadi siap nabi. Ya, siap menjadi nabi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Isi kitab suci tadi yaitu dari Yeremia dari perjanjian lama dan Lukas dari perjanjian baru, ya. Nah, kedua tokoh tersebut yaitu antara siapa? Yeremia dan Lewi. Yeremia dan Lewi adalah seorang tokoh yang dalam perjanjian lama Yeremia yang merasa kurang pantas, dia tidak merasa percaya diri. Tuhan, kenapa harus saya? Saya adalah seorang pemuda yang masih muda. Kalau seorang yang masih muda, itu jiwa mudanya itu belum mau ya menjadi seorang nabi ya. Tetapi Tuhan memilih dia, ya. Artinya Yeremia mau tidak mau harus mengiyakan panggilan dari Allah. Ya. Yeremia adalah seorang yang sangat muda dan bekerja di pemerintahan Romawi sebagai pemungut bea cukai di perpajakan. Jadi dia bagian pemungut cukai. Kalau dalam zaman mereka Yahudi dulu pemungut cukai. Kalau zaman sekarang bea cukai.
berpajakan, bagian pajak. Kalau misalnya kan kita setiap bulan wajib bayar pajak. Nah, mereka itu Yeremia Lewi ya. Nah, dia di situ dia mau mengikuti Yesus dengan meninggalkan pekerjaannya, kemudian mengikut Yesus. Sama dengan Yeremia tadi. Yeremia juga seperti itu. Sebagai apa tadi Yeremia? Sebagai nabi. Ya, dia dipanggil sebagai nabi. Kalau dia Lewi yang disebut dengan siapa? Pemungut cukai. Namanya adalah Matius, meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan mengikut Yesus. Ya, baik. Kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Ini ada saya tampilkan dari kitab suci perjanjian lama yaitu tentang Yeremia tadi, dan kitab suci perjanjian baru yaitu tentang Lewi. Oke, salah satu membaca boleh. Saya Yohana dulu yang belum pernah ada suaranya. Yohana. pesan kitab suci menghadapi keterbatasan. Usia muda sekitar 18 tahun, Yeremia dipanggil menjadi nabi karena bangsa Yehuda menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan. Yeremia melawan ajaran nabi-nabi palsu, walaupun tidak pandai berbicara, tetapi Allah menguatkan dia dan berjanji untuk menguatkan dia. Oke, ini ya yang dilakukan oleh Yeremia dari keterbatasannya dari segi usia dan dari segi ketidakpandaiannya berbicara, tapi dia dipanggil oleh Allah dan itu terjadi di dalam diri Yeremia, terjadi kehendak Allah, yaitu menjadi seorang nabi. Ya. Selanjutnya untuk perjanjian baru yaitu tentang Lewi. Oke, silakan kepada Stefani. Ya. Oke, Stefani. Lewi, seorang yang sangat dibenci banyak orang Yahudi karena dia bekerja sebagai pemungut cukai, bagian pajak pemerintahan Romawi. Dianggap sebagai koruptor, tetapi dipanggil menjadi Yesus. Kebanyakan murid Yesus dipanggil dari kalangan sederhana, seperti nelayan dan tidak berpendidikan tinggi. Oke, lanjut Mikael. Rasul Paulus membunuh bayaran atau Saulus, pengikut Yesus, supaya perbuatan Yesus tidak tersebar, mengalami kebutaan, kemudian bertobat dan menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Oke, ya. Jadi ini dari tokoh dari kitab suci yaitu Lewi atau Matius. Kemudian tokoh yang kedua yaitu murid-murid Yesus, dan yang ketiga adalah Rasul Paulus. Ya. Yang pertama seorang Lewi tadi yang dijelaskan dan dipresentasikan oleh kelompok dua. Ya. Yang bekerja di pemerintahan Romawi sebagai pemungut cukai perpajakan. Ya. Tapi dipanggil oleh Yesus, ya, walaupun dia dianggap sebagai koruptor atau pengkhianat rakyat. Itu kekurangannya, ya, atau keterbatasannya. Kelebihannya dipanggil menjadi murid Yesus. Ya, kemudian murid-murid Yesus juga kebanyakan dari kalangan sederhana, nelayan, termasuk pemungut cukai. Ya, jadi yang dipilih Yesus menjadi muridnya bukan seorang yang berpangkat, bukan seorang yang sempurna, tetapi dari orang-orang yang sederhana dan orang-orang
Ya, luar biasa ya. Oke, nah sekarang ada sedikit tips. Nah, tips untuk menghadapi keterbatasan diri sendiri. Ya, karena memang ini sering sekali kita kadang pura-pura mampu padahal tidak mampu, pura-pura tidak memiliki keterbatasan, tapi sebenarnya kita adalah manusia yang kurang sempurna, punya kelebihan dan kekurangan. Oke, nomor 1, Maria. 3. Mencari bantuan. Mencari bantuan dari orang lain seperti keluarga, guru, atau teman jika membutuhkan. Ya, mencari bantuan. Jangan jangan malu untuk meminta bantuan. Andre, kamu kok berani ya tampil di depan? Kira-kira tipsnya dong supaya saya juga bisa tampil di depan orang banyak. Bisa? Ya. Artinya orang lain kita jadikan menjadi model untuk kita sendiri, untuk memperbaiki diri Sendiri. Kemudian sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan. Ada yang muncul pada sikap negatifnya. Kira-kira apa aja itu, Laura? Sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan yang pertama adalah menyerah. Kedua, mengeluh. 3, bertindak munafik. 4, minder atau mengurung diri. 5, menyalahkan Tuhan. 6, membandingkan diri dengan orang lain. Dan 7, tidak puas dengan diri sendiri. Nah, ini sikap negatif, menyerah atau malas. Ya kan? Kemudian mengeluh terus tapi tak pernah berusaha. Mengeluh terus, Tuhan kenapa saya begini, tapi malas. Tuhan kenapa hidup saya begini-begini aja, tapi tidur aja kerjanya. Bagaimana mau berkembang? Ya kan? Kemudian yang kita harus kembangkan ya dalam menghadapi keterbatasan, yaitu rendah hati, kemudian Sabar dan tabah. rendah hati, sabar dan tabah untuk menggali ilmu, ya kan? Harus sabar, ya, karena itulah langkah untuk mencapai keberhasilan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bernyanyi dan berdoa.